guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Udah lama kita nggak membahas tentang kasus-kasus true crimes atau kejadian asli, kejahatan asli di dunia asli. Salah satu kasus true crimes yang sempat menyita perhatian dunia adalah kasus balas dendam yang dilakukan seorang wanita bernama Jennifer Pan. Kasus mengerikan di mana seorang anak mampu menjadi alasan dari kematian orang tuanya sendiri. Kira-kira apa yang terjadi dan hal-hal apa saja yang akhirnya mendorong seorang anak pintar, baik, penurut seperti Jennifer Pan untuk mengakhiri hidup orang tuanya? Malam ini kita akan bahas bersama-sama di Neror. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Langsung aja lah, buat kalian fans true crime mungkin udah tahu ceritanya, tapi ini adalah kasusnya Jennifer Pan ya. Alangkah baiknya kita mengenal dulu siapa itu keluarga Pan. Hui Han Pan dan Big Ha Pan adalah sepasang suami istri yang tinggal di Scarborough, Kanada. Sang ayah, Han, itu dulunya sekolah di Vietnam, tapi pada tahun 1979, dia pindah ke Kanada sebagai pengungsi politik, political refugee. Sama nih dengan istrinya, jadi dia dulu lahir dan dibesarkan di Vietnam, lalu pindah ke Kanada sebagai refugee. Suatu hari, Han sama Big ini ketemu, jatuh cinta, kemudian memutuskan untuk menikah di Toronto dan tinggal di Scarborough. Pada 17 Juni tahun 1986, Big ini melahirkan seorang putri yang dia beri nama Jennifer Pan. Selang 3 tahun kemudian lahirlah anak kedua mereka, seorang anak laki-laki yang diberi nama Felix Pan. Nah, karena Han sama Big ini dua-duanya adalah refugee, pengungsi, mereka tuh harus kerja super keras di sebuah pabrik suku cadang mobil buat make sure untuk memastikan nih anak-anaknya bakal punya kehidupan yang layak, at least lebih baik dari kehidupan mereka saat mereka kecil. Seiring berjalannya waktu, karena mereka sangat-sangat kerja keras dan gigih, kehidupan keluarga Pan ini semakin membaik. Pada tahun 2004 akhirnya mereka punya nih rumah besar di daerah Markham, punya mobil Lexus ES300, Mercedes-Benz C-Class, serta tabungan sebanyak $200,000. Lumayan, nggak lumayan, oke banget. Such an improvement, jadi kayak upgrade banget ya dari kehidupan mereka sebelum ini gitu, karena mereka kerja keras gitu untuk kehidupan itu. Nah, dari kedua anaknya ini, si Jennifer ini emang dikenal sebagai anak yang lebih dididik sebagai anak yang rajin, pintar, dan tekun gitu. Nah, sejak kecil si papa mama, Han sama Big itu menerapkan pola asuh Tiger Parenting. Apakah Tiger Parenting itu? Menurut tirto.id, pola asuh Tiger Parenting menerapkan cara yang ekstrim dalam mengontrol anak agar berhasil di kehidupannya, khususnya di lingkup akademiknya. Pola asuh Tiger Parenting ini pertama kali dikenalkan oleh Amy Chua, seorang profesor hukum di Sekolah Hukum Yale, dalam bukunya Battle Hymn of the Tiger Mother yang dirilis tahun 2011. Basically, Jennifer sama Felix itu digedein menggunakan Tiger Parenting ini, di mana peraturan yang dikasih sama orang tuanya tuh super ketat. Jadi mereka berdua, khususnya Jennifer, itu dituntut untuk menjadi anak yang berprestasi di sekolah. Sekarang kita ngomongin kehidupannya Jennifer Pan. Sejak umur 4 tahun, Jennifer ini dipaksa untuk ikut banyak banget macam-macam les, kayak piano, figure skating, ice skating, band sekolah, bela diri, dan berenang. Jadi bela dirinya wushu. Wow. Segitu padatnya kehidupan sekolah dan lesnya Jennifer, sampai-sampai dia tuh dilarang untuk hangout sama teman-temannya, nggak boleh punya teman main cowok, apalagi yang namanya pacaran. Dari sekian banyaknya kegiatannya Jennifer, salah satu yang dia paling suka itu figure skating, tadi ice skating itu. Dia bahkan bertekad dan berlatih keras banget biar dia bisa jadi atlet figure skating. Tapi sayangnya mimpi itu tuh sirna gara-gara Jennifer nih sempat jatuh, cedera yang cukup parah di lututnya yang mengakibatkan dia nggak bisa lagi nih jadi figure skater. Karena dia udah nggak bisa ice skating, Jennifer akhirnya fokus ke pelajaran sekolah dan piano. Dia bisa dibilang cukup jago dalam bermain piano karena berhasil mendapatkan banyak nih penghargaan, trofi-trofi sejak dia kecil. Nilai sekolahnya juga bisa dibilang oke banget, khususnya pas dia masih SD sampai SMP, karena orang tuanya tuh mewajibkan dia mendapatkan nilai A di setiap mata pelajaran. Kalau ada nilainya yang di bawah A, Jennifer akan mendapatkan hukuman. Pas masuk kelas 8 SMP, nilai akademik Jennifer ini mulai menurun. Padahal dia udah belajar sekeras mungkin sampai larut-larut malam. Dan hal ini kenapa dia bisa turun gitu nilai akademisnya tuh bikin dia frustrasi banget. Sampai-sampai dia mulai menyakiti dirinya sendiri. Pas kelas 11, Jennifer nih mulai ketemu sama siswa bernama Daniel Chi Kwong Wong yang merupakan kakak kelasnya 1 tahun. Daniel
Daniel ini dikenal sebagai cowok yang goofy, suka bersosialisasi, dan kebetulan juga salah satu anggota school band, jadi sama-sama Jennifer. Di tahun 2003, Jennifer tuh ikut field trip sekolah dan dia keliling-keliling Eropa gitu. Dari situ dia semakin deket nih sama si Daniel tadi, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Nah, sejak itu nilainya Jennifer tambah jatuh dan dia mulai kehilangan semangat untuk belajar. Padahal biasanya pacaran malah bikin semangat, ya enggak ya? Dan untuk menghindari hukuman dari orang tuanya, Jennifer pun mulai memalsukan nilai-nilai sekolahnya. Nah, orang tuanya ngira anaknya ya sama aja, tetap selalu dapat A. Padahal sebenarnya Jennifer cuma mendapatkan B. Buat siswa dan orang tua lain, B itu sebenarnya udah cukup atau bisa terbilang lumayan bagus. Tapi untuk keluarga Jennifer, hal itu merupakan aib yang sangat besar. Nah, walaupun nilainya nggak sempurna, Jennifernya masih diterima di Ryerson University di Toronto sebelum dia lulus SMA. Jadi bahkan sebelum dia lulus, dia udah diterima ya di universitas. Orang tuanya Jennifer senang banget dengar hal itu. Nah, tapi saat pengumuman kelulusan SMA, ternyata Jennifer nih nggak lulus pelajaran kalkulus, dan hal itu mengakibatkan Ryerson University tadi membatalkan undangannya untuk Jennifer. Nah, karena dia udah terlanjur bohong, Jennifer kan udah sering banget nih memasukkan nilai-nilainya. Dia bilang dia dapat A padahal dia dapat B. Akhirnya dia makin berbohong aja. Jennifer bilang bahwa dia lulus dengan nilai yang sempurna dan dia akan berkuliah di Ryerson dengan jurusan science. Nah, sebenarnya rencananya tuh Jennifer emang akan menyelesaikan studinya itu selama 2 tahun. Kemudian dia lanjut kuliah farmakologi di Toronto University karena ayahnya tuh pingin dia kerja di dunia kesehatan. Loh, tapi kok orang tuanya bisa percaya kalau misalkan dia bohong dan bilang dia masih diterima di Ryerson? Well, karena emang mungkin dia udah sering memalsukan dokumen. Jennifer nih udah cukup jago dalam berbohong. Dia bahkan bilang ke orang tuanya bahwa semua biaya kuliahnya tuh gratis karena dia dapat beasiswa penuh, jadi orang tuanya nggak harus khawatir. Sebagai tanda congratulations, sebagai tanda selamat nih dari orang tuanya karena dia lulus dan diterima di universitas bergengsi dengan beasiswa lagi, ayahnya memberikan dia sebuah laptop. Sedih. Supaya kebohongannya makin meyakinkan, Jennifer ini juga membeli banyak buku farmasi, nonton documentaries, dan bikin catatan seakan dia benar-benar kuliah. So dia cabut nih ke Ryerson kan, dia benar-benar pretending, dia pura-pura dia kuliah di Ryerson. Selama dia kuliah itu, dia benar-benar dikekang sama orang tuanya. Dia nggak boleh bergaul kayak anak-anak seumurannya, dia cuma boleh belajar. Dan selama kuliah itu ya jelas, Jennifer nggak benar-benar datang ke kampus. Dia mencari uang tambahan dengan mengajar piano, kerja di restoran, dan pacaran sama Daniel. Dia nggak mencari uang dengan pacaran sama Daniel kan? Jadi kamu bilangnya dia mencari uang tambahan dengan mengajar piano, kerja di restoran, dan pacaran sama Daniel. Daniel ini sugar daddy apa gimana? Enggak. Jadi dia mencari uang tambahan dari ngajar piano dan kerja di restoran, dan waktu sisanya dia buat pacaran sama Daniel. 2 tahun berlalu nih guys. Akhirnya Jennifer lulus dari Ryerson University. Dan ayahnya, oh my god, ayahnya mulai bertanya dong soal studi kelanjutannya di Toronto University. Jennifer bilang dia udah diterima di Toronto University. Lagi-lagi dengan beasiswa penuh. Di momen ini, jadi selama ini guys, selama dia kuliah di Ryerson University, dia tuh masih tinggal sama orang tuanya. Tapi dia mulai berpikir dong, kayaknya saya harus keluar deh dari rumah orang tua saya. Dan dia memutuskan untuk tinggal dekat kampus gitu, di rumah salah satu temannya yang bernama Topaz. Awalnya orang tua Jennifer tuh nggak mengizinkan dia untuk tinggal sama teman ceweknya ini, si Topaz. Tapi Jennifer meyakinkan mereka, enggak, kalau aku tinggal sama Topaz, nanti kuliah aku lebih efisien, lebih hemat ongkos juga. Jadi kayak it's better gitu. Dan orang tuanya kayak, oh ya udah deh, benar-benar lebih efisien, irit ongkos. However, Jennifer nggak tinggal di rumah Topaz, melainkan tinggal di rumahnya Daniel. Dia bohong ke orang tuanya Daniel bahwa orang tuanya sudah tahu kalau dia akan menginap di sana dan mereka oke-oke aja. Tapi kan menginap. Nah, for your information, Daniel juga nggak lanjut kuliah. Dia bekerja di restoran pizza sekaligus menjadi bandar narkoba. Bertahun-tahun pun berlalu dan Jennifer pun akhirnya lulus nih, menyelesaikan kuliahnya di Toronto University. Dan beberapa hari sebelum graduation, Jennifer bilang ke orang tuanya bahwa setiap mahasiswa hanya mendapatkan 1 undangan untuk datang ke acara wisuda. Kasian banget orang tuanya dibohongin terus. Karena nggak mau orang tuanya cuma datang salah satu, jadi 1 undangan yang dia punya itu dikasih ke temannya supaya kedua orang tua temannya bisa datang. Jadi 1 undangan yang katanya Jennifer punya itu dikasih ke temannya biar at least dua orang tua temannya bisa datang. Loh, dia lulus ijazahnya gimana? Palsu. Jennifer sama Daniel membeli sebuah ijazah palsu yang mereka pesan secara online. Dia yang bohong, aku yang nyesek ya.
Setelah lulus, Jennifer tuh bilang ke orang tuanya bahwa dia akan mulai bekerja jadi volunteer dulu di sebuah rumah sakit bernama The Hospital for Sick Children, HSC. Dia juga bilang bahwa dia akan menghabiskan banyak waktu di sana sepanjang malam dan sepanjang minggu, bahkan weekend sekalipun. Jadi orang tuanya harus ngerti dong kalau dia lebih lama tinggal di rumahnya Topaz daripada rumah orang tuanya. However, seiring berjalannya waktu, orang tua Jennifer nih mulai curiga dan mulai sadar bahwa anaknya tuh nggak punya seragam ataupun name tag dari rumah sakit tadi, si HSC tadi. Akhirnya keesokan harinya ibunya Jennifer tuh berinisiatif untuk mengantarkan Jennifer ke rumah sakit tempat dia bekerja. Supaya meyakinkan, Jennifer turun dari mobil dan masuk ke rumah sakit. Ternyata si ibu juga turun dari mobil dan mulai nyari Jennifer kerja di ruangan mana. Tapi nggak ketemu sama sekali karena Jennifer ini bersembunyi lama banget di ruang gawat darurat. Kocak juga dia datang ke rumah sakit nggak ada urusan, tiba-tiba dia sembunyi di IGD. Dari situ orang tuanya Jennifer nih mulai ngerasa kalau misalkan ada sesuatu yang ditutupi. Si ibu lalu menelpon si Topaz untuk nanyain apakah Jennifer ada di sana, dan Topaz jawab bahwa Jennifer nggak ada di rumahnya. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Setelah itu semua, Jennifer disidang sama ayah dan ibunya. Di situ dia ngaku beberapa hal, nggak semuanya. Dia ngaku kalau sebenarnya dia nggak kuliah di Toronto University, nggak kerja di HSC, dan nggak tinggal di rumahnya Topaz, melainkan di rumahnya Daniel. Tapi dia nggak bilang tuh kalau dia nggak lulus SMA dan nggak kuliah di Ryerson University. Mendengar pengakuan itu, orang tuanya murka banget. HP dan laptopnya disita supaya dia nggak berhubungan lagi sama Daniel. Jennifer juga dipaksa untuk resign dari restoran tempat dia bekerja dan cuma diperbolehkan untuk ngajar piano. Ayahnya bahkan memasang alat di mobilnya supaya bisa tracking perjalanan Jennifer tuh dari rumah kemana aja. Sesekali Jennifer curi-curi ketemu sama Daniel pas dia ngajar piano, dan sesekali juga dia kabur ke rumahnya Daniel tengah malam gitu. Sampai suatu malam ibunya tuh lagi masuk ke kamarnya Jennifer, ketahuan lah kayak begitu dibuka selimutnya, dalamnya tuh kayak bantal-bantal guling gitu. Orang tuanya makin marah. Ayahnya bahkan sampai bilang balik lagi ke sekolah atau pergi aja dari rumah ini. Daniel on the other hand udah capek banget nih sama drama keluarga Jennifer. Kenapa dia yang capek? Gimana Jennifernya? Dan alasan-alasan Jennifer nggak bisa ketemu sama dia lagi. Akhirnya Daniel mutusin Jennifer dan mulai pacaran sama cewek lain, Christine. Untuk dapetin hatinya Daniel lagi, muncul ide gila dari Jennifer dan dia mengaku bahwa ada sekumpulan pria yang melecehkannya. Beberapa hari setelah itu, dia juga bilang bahwa dia dapat surat dari Christine yang mengancamnya supaya menjauhin Daniel. Pada 2010, Jennifer nih mulai berhubungan sama seorang teman SD-nya yang bernama Andrew Montemayor. Jennifer nih kayak curhat lah sama Andrew ini mengenai masalah keluarga dan masalah percintaannya, dan Andrew sempat memberi sebuah ide gila supaya Jennifer bunuh aja ayahnya sendiri. Jennifer pun berpikir, kayaknya ini adalah ide bagus. Soalnya selama ayahnya masih ada, hidupnya nggak akan mulus seperti yang dia inginkan. This is so messed up. Kita masuk ke rencana pembunuhan. Andrew Montemayor ini mulai mengenalkan Jennifer dengan teman sekamarnya, Ricardo Duncan. Dari situ, Ricardo, Jennifer, sama Andrew itu mulai ngomongin soal rencana pembunuhan ayahnya Jennifer, Pan, dan Ricardo ini minta bayaran $1.500 ke Jennifer dan dia akan membunuh si ayah di parkiran kantornya. Jennifer pun memberi Ricardo $1.500, tapi hasilnya nihil. Ricardo malah cabut dengan uang itu. Makanya don't trust freaking criminals. Ngapain dia percaya sama kriminal? Ricardo malah bawa uang itu kabur dan dia nggak melakukan apapun. Jadi emang itu akal-akalannya Ricardo sama Andrew aja buat nipu Jennifer. Gila. Jennifer lalu kontak Daniel lagi dan mereka balikan dan mulai ngomongin soal rencana pembunuhan ini. Daniel lalu ngasih ide ke Jennifer untuk nyewa professional hitman atau pembunuh bayaran profesional untuk membunuh kedua orang tuanya. Daniel lalu membelikan Jennifer nih sebuah iPhone untuk membicarakan hal ini. Jadi untuk bedain HP yang orang tuanya kasih itu Samsung untuk belajar dan lain-lain, dan HP yang untuk ngobrol sama Daniel. Daniel lalu ngenalin Jennifer ke Lanford Roy Crawford dan dua temannya, Eric Sean Cardy atau Sniper dan David Milveganam. Kata Lanford, harga untuk aksi tersebut adalah $20.000, tapi dia memberikan kayak harga teman sebanyak 50%, jadi mereka hanya perlu membayar $10.000. Nominal yang sangat tidak sedikit, tapi Jennifer juga mikir kalau misalnya orang tuanya meninggal, dia setidaknya akan dapat warisan sebanyak $500.000. Setelah berunding, mereka memutuskan, oke, we will do it. Kita akan lakukan ini pada malam 8 November tahun 2010.
tibalah mereka di hari yang direncanakan. Pada 8 November tahun 2010, suasana di rumah keluarga Pan itu terasa baik-baik aja. Felix kemana ya, by the way? Selama ini semua terjadi, Felix bye-bye aja gimana? Jennifer menonton TV di kamarnya, si ayah membaca koran Vietnam, si ibu lagi keluar, hangout bareng teman-temannya, semuanya kelihatan kayak normal-normal aja. Felix lagi nggak ada di rumah pada hari itu, karena dia lagi study di McMaster University, salah satu universitas bergengsi di Kanada, dengan jurusan Mechanical Engineering atas permintaan ayahnya, supaya nantinya dia bisa bekerja di bidang otomotif seperti ayahnya. Felix oke ya berarti ya, prospek. Anyway, sekitar pukul 8.30 malam, si ayah nih masuk ke kamar dan pergi tidur. 1 jam kemudian, pukul 9.30, si ibu pulang ke rumah dan langsung naik ke lantai 2 untuk bersih-bersih, ganti pakaian, dan turun ke bawah untuk nonton TV. Sekitar pukul 9.35, David tuh telepon Jennifer dan ngobrol-ngobrol soal sesuatu. Lalu telepon itu ditutup dan Jennifer turun ke bawah. Jennifer sempat mengucapkan good night ke ibunya sebelum dia ke pintu depan dan diam-diam membuka kuncinya. Kemudian sekitar pukul 10.02, Jennifer ke meja belajarnya dan mati nyalain lampu belajarnya beberapa kali sebagai sinyal untuk 3 pembunuh bayaran untuk masuk. Pukul 10.05, David menelpon Jennifer lagi dan Jennifer juga sempat ngechat VIP access ke David dan teman-temannya. Gak lama kemudian, David, Lanford, dan Eric masuk ke rumah keluarga Pan lewat pintu depan dan naik ke lantai 2 untuk menyeret si ayah, si ibu, dan Jennifer keluar. Di situ, Jennifer diminta oleh Eric untuk mengeluarkan semua harta benda yang keluarganya miliki. Lalu dia diikat di pegangan tangga dengan tali sepatu di bagian lengan dan pergelangan tangannya. Orang tua Jennifer nih, aduh kasihan banget. Orang tua Jennifer tuh udah mohon-mohon sama 3 orang ini untuk pergi. Ambil aja semua uang kami, tapi jangan sakiti Jennifer. Di situ mereka sempat ngasih hint gitu ke ayah ibunya kalau Jennifer akan baik-baik aja kok, tenang. Setelah itu 3 orang ini menyeret ayah ibunya Jennifer turun, mengacak-ngacak rumahnya, membekap mulut mereka, menutup kepalanya dengan kain, dan menembak mereka tanpa ampun. Sang ayah, Han, ditembak 2 kali di bagian pundak dan wajah, sementara sang ibu, Big, ditembak 3 kali di bagian kepala dan tewas di tempat. Berarti bapaknya juga kan sama, tewas di tempat kan dua-duanya. Jennifer langsung menelpon 911 dan inilah rekamannya. Help me, please, I need help. Where are you, ma'am? 238 Howard Avenue, I think we just know. I don't know where my parents are. Ma'am, calm down. What's going on? Some people broke into our house and they showed all his money. Okay, ma'am, where are you? 238 what? Avenue. 238 Avenue Road. Yes. You spell the street name for me, please? Dad? I'm calling her. Ma'am. Hello? Hello? Yes. Ma'am, I need to know your address. Avenue Road, can you please spell it for me? 238 Avenue, 238 Howland Avenue. My dad just went outside screaming. No. Nah, kalau kalian dengar tadi, terdengar ada suara teriakan seseorang di balik telepon yang merupakan suaranya Pak Han yang ternyata masih hidup dan mulai panik berlarian keluar. Di situ, tetangga-tetangga yang lagi siap-siap berangkat kerja lihat Pak Han teriak-teriak sambil berdarah, langsung nelfon 911. Gak lama, polisi dan ambulans pun tiba di TKP dan mereka langsung membawa Pak Han ke rumah sakit. So, karena Jennifer adalah satu-satunya saksi mata yang tersisa di TKP, York Regional Police langsung membawanya ke kantor polisi untuk diinterview malam itu juga. Di sana, Jennifer cerita bahwa ada 2 orang asing tiba-tiba masuk ke rumah mereka, mengacak-acak rumah, mengambil uang, ngikat dia di tangga, dan menembak 2 orang tua mereka. Dari interview pertama itu, polisi percayalah sama Jennifer, apa juga alasannya gitu, dia berbohong. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal, yaitu gimana caranya Jennifer menelpon polisi kalau dia tangannya diikat. Akhirnya Jennifer dipanggil lagi untuk interview kedua kalinya, dan inilah jawabannya. So that only you're looking away from me. You're looking exactly like now. Here is where the banister is. Put your hands back behind your back, exactly how you remember they were. Okay. Now, are you restrained from movement? How far can you move your hands from the banister? I tied my upper arm Yes. around the banister, Yes. but my hands are bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Mm-hmm. Okay, so now how can you get to the phone, and how do you make the phone call? 911? Mm-hmm. And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes?
So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Butuh 3 interogasi dengan polisi hingga akhirnya perbuatan Jennifer ini tertangkap basah. Bahkan hantu sempat mengaku ke polisi bahwa Jennifer menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Kalau alasannya perampokan, gak masuk akal. Karena saat polisi ngecek rumah, kunci kedua mobilnya masih ada dan emang gak ada tanda-tanda pembobolan. Berarti kan ada yang bukain gitu loh buat mereka masuk. Dan akhirnya dengan bukti-bukti yang kuat, Jennifer tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya pada 13 Desember tahun 2014, Jennifer Pan, Daniel Wong, Lanford Crawford, dan David Milvaganam divonis penjara seumur hidup tanpa kesempatan mengajukan pembebasan bersyarat selama 25 tahun, sedangkan Eric Carty baru dijatuhi hukuman 18 tahun penjara pada Desember tahun 2015. So, itulah tadi kasus pembunuhan yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh Jennifer Pan. Aku mau denger sekarang dari kalian. Apa yang kalian pelajari dari kasus ini? Coba komen di bawah. Dan apakah kalian senyesek aku untuk tahu permintaan terakhir ibunya gitu? Sebelum kepala ditembak, jangan sakiti anak saya gitu. Ya walaupun mereka salah juga, mereka sangat keras gitu dalam mendidik. Tapi mereka juga melalui kehidupan yang sangat keras gitu, dimana mereka tahu gimana susahnya untuk hidup enak. Dan mereka nggak mau anaknya sampai gagal gitu kan. Sebenarnya niatnya baik, niatnya sangat baik. Cuma itu sih ada moral dilema di sini yang kayak what happened dan apakah ada salah benar. Soalnya ini beda kan. Kalau misalkan kita ngomongin si Didi Blanchard kan emang dia jahat sama anaknya gitu, dia bohong, dia nyiksa anaknya. Kalau ini kan enggak, dikasih education, dilesin, lulus dikasih hadiah kelulusan, kasih mobil. So I don't know. What do you guys think? Coba komen di bawah, kita bisa diskusi di bawah. Dan terima kasih untuk semua orang yang pernah merequest. Ini salah satu kasus yang banyak banget di request di Neror. Thank you semuanya yang udah request dan komen di bawah buat ide-ide requestan selanjutnya. Baik buat Neror, Reboot, atau Generasi, semua komen aja di bawah atau kirim ke requestnasi@gmail.com. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like ya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Nasi jajan dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Supaya nantinya dia bisa bekerja di bidang I get it. Di Shopee. 8 juta. 8 juta. Gak usah kuliah. Astagfirullahaladzim, mantap. Dia juga dulu lahir dan dibiarkan. Dia dulu